karena itu bisa merusak komponen piston itu sendiri. Karena oli itu kan melumasi, fungsinya itu untuk melumasi piston ya. Misalkan olinya jarang ganti atau pakai oli sembarangan, itu sangat berpengaruh pada piston. Dan misalkan piston udah rusak, itu sangat membuat getaran. Oke Om, selamat sore. Hari ini bersama Mas Aji lagi. Halo Mas Karel. Oke, kali ini Om kita akan membahas tentang 7 komponen penyebab mobil bergetar saat kecepatan tinggi. Yang pertama itu apa Mas Aji? Kalau yang pertama itu dari ban bisa. Ban itu kan dia sebagai apa yang paling dasar ya masuk di jalanan. Komponen mobil yang sepele tapi sangat penting, fatal kalau nggak cepat diperiksa atau ada kerusakan sedikit pada ban itu, kayak contohnya kayak penjol. Terus ban penjol ya. Mungkin kayak isian ban kayak angin atau nitrogennya itu udah ada luarsa, itu bisa bikin getar mobil. Dalam kecepatan tinggi itu juga bisa jadi penyebab getar pasti. Ya? Kalau kecepatan tinggi malah bisa fatal akibatnya, bisa slip atau bisa mungkin oleng bisa. Oke. Itu ngaruh ke setir getar juga berarti ya Mas? Ngaruh banget. Itu kalau penjol kan otomatis kalau kecepatan tinggi kan beban itu agak keangkat ya, agak enteng. Otomatis setirnya pasti gampang oleng. Kalau ban depannya itu penjol atau ada luka atau gimana, itu bisa. Yang kedua bisa dari shock breaker Om. Shock breaker, oke. Kenapa itu Mas Haji? Fungsi shock breaker ini kan dalam mobil itu untuk meredam getaran atau guncangan di jalanan ya. Jalanan. Ya, betul. Otomatis kalau komponen shock breaker ini rusak, dia tidak bisa bekerja maksimal atau nggak bisa meredam getaran di jalan, atau ya kerusakan pada komponen lain nggak bisa diredam sama shock breaker gitu ya. Iya. Oke. Shock breaker ini. Oke, yang ketiga itu bisa dari asroda ya Om. Asroda. Gimana Mas Asroda? Asroda ini sebenarnya nggak semua itu nggak sering ya di mobil. Kalau asroda bukan masalah umum ya. Bukan masalah umum. Tapi biasanya itu di mobil yang pernah mengalami kecelakaan. Oh gitu. Nah, misalkan asroda ini rusak, dia habis kecelakaan terus rusak, itu kan perputaran rodanya itu nggak sempurna otomatis kan. Nah, saat dipacu kecepatan tinggi otomatis bisa membuat getaran pada mobil. Oh, berarti biasanya asroda ini untuk mobil-mobil yang ada riwayat kecelakaan gitu. Iya, ya? Betul. Bukan masalah umum ya sebenarnya. Oke. Betul sekali. Yang keempat ya, yang keempat itu bisa dari velg Om. Velg. Oke, gimana Mas? Velg misalkan dia tidak bulat sempurna atau udah bengkung karena mungkin menghantam lubang atau menabrak pinggiran jalan ya. Iya. Itu biasanya bisa merubah bentuk ban itu sendiri. Oke. Nah, kalau velgnya bengkok itu otomatis bannya nggak bulat sempurna. Bannya nggak bulat sempurna. Oke. Nah, itu bisa membuat getaran pada mobil saat kecepatan tinggi. Misalkan ini velg nggak bulat, otomatis kan dia nggak sempurna ya muternya, maksudnya nggak bulat gitu, dia pas di kecepatan tinggi itu pasti akan kerasa sekali. Apalagi untuk ban depan. Velg depan itu harus benar-benar sempurna. Apalagi kalau misal mungkin di turunan ya. Nah, itu ya. bisa. Kan bebannya ke depan ya. Beban ke depan, otomatis ban lebih banyak bebannya. Oke. Jadi pasti kerasa banget ya, jeduk-jeduk kayak gitu. Itu salah satu pengaruh velg ya, yang bisa pengaruh menjadi velg penyebab bisa. getarnya mobil di kecepatan tinggi. Betul Mas Karel. Yang kelima Mas Haji? Yang kelima itu bisa dari piston Mas. Piston. Oke. Piston itu bisa membuat atau memicu getaran pada mobil. Misalkan dia itu kekurangan tenaga atau mungkin dia udah kocak, atau udah nggak
nggak maksimal kerjanya, Hah? itu sangat berpengaruh membuat getaran pada mesin. Kalau misalkan pada kecepatan tinggi, penyebab piston rusak atau piston nggak bertenaga itu salah satunya itu dari kita jarang ganti oli, Mas. Bukan jarang ganti oli, juga bisa berpengaruh. Bisa piston. sangat berpengaruh karena itu bisa merusak komponen piston itu sendiri. Karena oli itu kan melumasi, fungsinya itu untuk melumasi piston ya. Misalkan olinya jarang ganti atau pakai oli sembarangan, itu sangat berpengaruh pada piston. Dan misalkan piston udah rusak, itu sangat membuat getaran, Oke. membuat getaran pada mobil. Oke, yang keenam Keenam ya. bisa dari busi, Om. Busi. Oke. Itu gimana Mas Haji? Komponen busi itu sendiri fungsinya itu untuk memercikan api ya, memercikan api pada ruang bakar. Misalkan dari busi kan itu ada 4, misalkan dari keempat ini salah satunya ada yang rusak, otomatis pembakaran tidak sempurna. Jika pembakaran tidak sempurna, otomatis bisa membuat getaran pada mobil atau pada mesin. Oke. Kalau misal salah satu busi itu rusak, berarti harus diganti semua atau Pasti semua, harus Oh, semua. semuanya ya? Wajib semua. nggak bisa salah satu aja yang rusak itu? Soalnya kalau misalkan kita ganti, misalkan satu busi rusak kita ganti cuma satu, otomatis yang lainnya nantinya pasti menyusul. Karena itu dia gantinya seumuran. Kalau gantinya 4-4-nya itu berarti kan dia satu umuran. Oh, Ya, kalau cuma- misal salah satu nanti akan menyusul yang lainnya. Menyusul, gitu ya? atau Karena besoknya nggak bisa seumuran. mati lagi, atau besoknya lagi, atau 1 minggu lagi itu bisa mati, jadi nggak seumuran. Otomatis itu akan menyita waktu om semuanya Oke. itu. Berarti sebaiknya atau dianjurkan itu salah satu rusak ya ganti semuanya. Ganti semua. Yang ketujuh itu bisa dari engine mounting. Engine mounting itu gimana Mas Haji? Fungsi engine mounting itu sendiri kan untuk menahan beban mesin ya, Menahan beban mesin. sama meredam getaran mesin. Jika salah satu engine mounting ini rusak, otomatis getaran pada mesin atau beban pada mesin akan berkurang, getaran pada mesinnya pasti akan tambah kerasa, Tambah tinggi gitu ya, tambah bergetar ya. tambah besar. Oke. Nah, salah satu fungsi engine mounting juga kan untuk menjaga kestabilan mesin ya. Biar Oke. kondisi mesinnya itu tetap stabil biar nggak merusak komponen mesin lainnya. Jadi ini sebagai kayak mungkin tumpuan ya, Tumpuan mesin. tumpuan mesin ya. Dan biasanya itu kerusakan pada engine mounting itu bisa terjadi karena mungkin Mobil. habis kecelakaan, Oke. atau mungkin menghantam lubang yang Keras gitu ya. keras itu yang dalam itu bisa. Paling itu sih. Oke. Mungkin itu tadi 7 komponen yang menjadi penyebab mobil bergetar pada saat kecepatan tinggi ya Mas Haji ya. Betul. Mungkin dari om-om di sini ada yang mau nambahin, bisa tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube Pitcar Service. Terima kasih Mas Haji. Oke, sama-sama.